Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wayu Pratama, NIM 7311419163 dari Manajemen Keuangan B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir akuntansi manajemen analisis biaya operasional PT Pongkok Indonesia One di Grobogan. Di sini ada 3 bab, yakni yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 kajian pustaka, dan juga bab 3 hasil dan pembahasan. Di bab 1 di sini ada profil perusahaan secara singkat. PT Pongkok Indonesia One merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan tas bermerek yang terkenal yang berorientasi pada kegiatan ekspor. Perusahaan ini berfokus pada produksi tas dan biasa disebut sebagai pabrik tas. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Purwodadi Blora, kilometer 18, Tanjung Rejo, Jawa Tengah, Grobogan. Kemudian kenapa saya memilih perusahaan ini? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur tentunya, dan juga alamatnya dekat dengan kota saya, dan juga bisa dilakukan observasi untuk pencarian dan pengumpulan data untuk tugas akhir. Kemudian untuk data observasi, saya mendapatkan 2 data, yakni pada tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 di sini mengenai biaya produksi, volume penjualan, harga, pendapatan, laba bersih pabrik tas PT Pongkok Indonesia tahun 2021 dari bulan Januari hingga Oktober. Kemudian tabel 2 mengenai biaya produksi dan biaya per departemen untuk bulan Oktober 2021. Kemudian cakupan masalah tugas akhir ini berfokus pada identifikasi dan penerapan teori manajemen, khususnya yang terdapat pada buku dasar-dasar akuntansi manajerial. Yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan bab 4 analisis volume laba alat perencanaan manajerial, kemudian ada bab 5 metode penentuan harga pokok pesanan job order costing, dan juga bab 8 tentang perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Ketiga bab tersebut akan saya kaitkan dan penerapannya dengan data observasi pada PT Pongkok Indonesia One. Kemudian ada 3 rumusan masalah, yakni bagaimana penerapan dan hubungan bab 4 analisis volume laba alat perencanaan manajerial dengan data biaya operasional PT Pongkok Indonesia One pada tahun 2021. Yang kedua, bagaimana penerapan dan hubungan bab 5 metode penentuan harga pokok pesanan dengan data biaya operasional PT Pongkok. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan dan hubungan bab 8 perhitungan biaya absorpsi dan variabel serta manajemen persediaan dengan biaya operasional PT Pongkok. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini atau tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui penerapan dan hubungan bab 4, bab 5, dan bab 8 dengan data biaya operasional PT Pongkok Indonesia One pada tahun 2021. Kemudian kita langsung saja ke bab 2. Bab 2 di sini berisikan mengenai kajian pustaka. Di sini tersaji beberapa teori dan definisi dari beberapa tokoh mengenai hal-hal yang akan dibahas di bab 3. Saya lewati saja. Di sini ada sampai metode biaya variabel. Nah, kita langsung saja ke bab 3 atau hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang bab 4, yaitu analisis volume laba alat perencanaan manajerial. Di sini sudah tertera tabel 1 yang berisikan biaya produksi, volume penjualan, harga, pendapatan, dan laba bersih
pabrik tas PT Pongkok Indonesia One tahun 2021 antara bulan Januari hingga Oktober. Bisa dilihat sebagai berikut data-datanya. Nah, selain dari data di atas, saya sebagai peneliti juga memperoleh data mengenai biaya tetap pabrik tas, yakni 356 juta. Ini adalah total biaya tetap. Selain itu, perusahaan tidak hanya menghitung semua biaya produksi dalam menetapkan harga pokok penjualan, di antaranya sewa tanah, penyusunan gedung, penyusunan perolehan, dan biaya reparasi aktiva tetap. Seharusnya dalam kegiatan produksi, perusahaan perlu memperhitungkan semua biaya dalam menetapkan harga jual guna mencapai laba yang ditargetkan. Target laba pabrik tas PT Pongkok adalah sebesar 200 juta per bulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis sensitivitas target laba dengan beberapa metode seperti pencarian BEP dan BP unit dan juga BEP rupiah. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. BP unit rumusnya total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian untuk BEP rupiah rumusnya total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, dalam perencanaan laba perlu diperhitungkan kemungkinan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya target laba. Model untuk mempelajari dampak perubahan variabel tersebut adalah analisis sensitivitas dengan cara merubah harga jual, merubah biaya variabel atau biaya tetap. Ketiga alternatif ini tidak bisa digunakan secara bersamaan, maka dalam perhitungan ini saya sebagai peneliti menggunakan alternatif pertama, yaitu merubah harga jual dengan cara menurunkan harga jual tas per unit sebesar 45.000 dengan melakukan analisis sensitivitas BP rupiah dan BP unit. Berikut ini adalah perhitungannya. Untuk mencari BEP unit, rumusnya total biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Di sini kita akan mencari margin kontribusi per unit dulu. Tadi diketahui bahwa harga jual per unit sejumlah 45.000, sedangkan untuk biaya variabel per unit sama dengan total jumlah biaya produksi per bulan dibagi dengan total volume penjualan per bulan. Maka BP per unitnya sama dengan 16.460 unit tas. Kemudian untuk BP rupiahnya, rumusnya total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi atau 1 dikurangi 23.372 dibagi 45.000. Ketemu rasio margin kontribusi sebesar 0,4807. Kemudian BP rupiahnya tinggal dibagi saja, maka hasilnya 740.586.644 rupiah. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 antara bulan Januari hingga Oktober, pabrik tas PT Pongkok Indonesia One dapat mencapai titik impas pada saat jumlah produksi sebanyak 16.460 unit tas dan hasil penjualan mencapai 740.586.644. Kemudian kita beralih ke kebijakan-kebijakan interpretasi harga sebagai alat perencanaan laba. Pada dasarnya perencanaan laba merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berikut ini adalah perencanaan laba yang direkomendasikan saya sebagai peneliti untuk pabrik tas PT Pongkok Indonesia One. Yang pertama ada kebijakan menaikkan harga jual per unit sebesar 10%. Di sini ada dua kolom, ada mula-mula dan tambahkan 10%. Ini tadi penjualannya dengan kebijakan ditambahkan 10%. Di sini bisa kita lihat penjualannya 50.000, sedangkan untuk yang ditambahkan 10% menjadi 55.000.
Kemudian biaya variabel sudah diketahui tadi 23.372 masih sama. Kemudian kita tinggal mengurangkan maka ketemu margin kontribusi. Nah, untuk biaya tetap ini saya sebagai peneliti mengasumsikan bahwa total biaya tetap yang sudah diketahui di awal dibagi dengan 10 artinya bulan dari Januari hingga Oktober. Maka titik imbas ketemu 136 tas dan juga 1.336 tas dan juga 1.125 tas. Kemudian untuk titik imbas pada target laba yang diharapkan PT Pungkok yakni sebesar 200 juta, maka tinggal kita tambahkan saja target laba dengan biaya tetap, kemudian kita bagi dengan margin kontribusi, maka ketemu 8.840 juta sebelum ditambahkan 10% dan 7.449 tas setelah ditambahkan 10%. Kemudian untuk kebijakan kedua, yakni biaya variabel diturunkan sebesar 10%. Maka seperti ini hasilnya. Di sini penjualannya tetap masih 50.000, kemudian biaya variabelnya 23.372, tinggal kita kalikan saja 90%. 90% dikali 23.372 sama dengan 21.035. Kita seperti cara yang pertama, tinggal kita kurangi, maka ketemu margin kontribusi, biaya tetapnya masih sama, kemudian tinggal kita bagikan untuk mencari titik imbas. Nah, kemudian kita lihat titik imbas pada target laba perusahaan PT Pungkok 200 juta, sama seperti cara yang pertama, yakni tinggal ditambahkan dan dibagi dengan margin kontribusi yang baru, dan hasilnya untuk sebelum dan sesudah dikurangi 10%, maka ada 8.847 tas dan juga 8.210 tas. Dari perhitungan di atas dapat diketahui interpretasi masing-masing perhitungan untuk setiap kebijakan. Jika pabrik tas PT Pungkok Indonesia One melakukan kebijakan dengan cara menaikkan harga jual sebesar 10%, maka jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai target laba sebanyak 7.449 tas. Sedangkan jika melakukan kebijakan dengan cara menurunkan biaya variabel per unit sebesar 10%, maka jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai target laba sebanyak 8.210 tas. Dari interpretasi terhadap kebijakan tadi, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada yang lebih menguntungkan dengan menggunakan dua kebijakan tersebut, baik itu menurunkan harga jual ataupun menaikkan biaya variabel 10%. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada perusahaan agar menggunakan metode awal dengan dapat menjual tas sebanyak 8.847 tas. Kemudian kita ke analisis pada bab 5. Pada bab 5 kita membahas mengenai analisis metode penentuan harga pokok pesanan atau job order costing. Nah, kita menggunakan tabel 2. Tabel 2 di sini berisikan mengenai biaya produksi dan biaya per departemen. Ada dua departemen, yakni departemen produksi dan juga departemen finishing. Nah, dalam data ini belum tersedia mengenai persentase alokasi tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Maka saya sebagai peneliti mengasumsikan untuk tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir adalah sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku sebesar 100% untuk departemen produksi, kemudian 80%,
dan juga 75%. Sedangkan untuk departemen finishing ada 20% untuk tenaga kerja dan 25% untuk biaya overhead pabrik. Dengan menggunakan data di atas, kita akan mencari besarnya biaya produksi untuk masing-masing departemen menggunakan HPP Job Order Costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi di departemen produksi. Kita cari unit ekuivalen dari biaya bahan baku. Kita tinggal masukkan saja produk selesai ditransfer ke departemen finishing, ditambahkan persentase tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir dikalikan dengan produk dalam proses akhir bulan. Maka hasilnya sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku hasilnya 11.750, tenaga kerja 11.750, dan biaya overhead pabrik 11.000. Kemudian perhitungan harga pokok per unit departemen produksi. Kita tinggal masukkan saja biaya yang tertera di tabel, kemudian kita totalkan, dan unit ekuivalennya dimasukkan ke tabel kedua. Kemudian untuk mencari biaya produk persatuan, tinggal kita bagi antara total biaya dengan unit ekuivalen. Dan kita jumlahkan ketemu 14,2. Kemudian perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses departemen produksi. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen finishing sama dengan 8.790 unit dikalikan dengan total biaya produk persatuan 14,2 sama dengan 124.250. Kemudian kita mencari harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yakni tadi dengan persentase tiap biaya dikalikan dengan produk yang diproses akhir bulan dikalikan dengan biaya produk persatuan. Maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian dijumlahkan hasilnya 34.410. Maka jumlah biaya produksi departemen produksi bulan Oktober 2021 tinggal jumlahkan antara harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen finishing dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yakni hasilnya 156.660. Kemudian yang kedua, perhitungan harga pokok produksi di departemen finishing. Unit ekuivalen sama seperti tadi. Di sini tidak ada biaya bahan baku karena sudah ada di produksi tadi 100%. Jadi di sini tidak ada, kita hanya menyantumkan tenaga kerja dan juga BOP saja. Di sini seperti tadi masih sama, menggunakan persentase tiap biaya dikalikan dengan biaya akhir proses sama dengan hasilnya seperti ini, 9.100 dan juga 9.325 unit. Kemudian kita menghitung harga pokok per unit departemen finishing. Kita masukkan total biaya yang ada di tabel 2, kemudian kita tinggal jumlahkan, kemudian unit ekuivalen seperti yang di atas kita masukkan. Kemudian untuk mencari biaya produk persatuan tinggal kita bagikan saja, kemudian kita totalkan hasilnya 20,1. Kemudian kita akan menghitung harga produk selesai dan produk dalam proses departemen finishing. Harga produk selesai yang ditransfer departemen finishing ke gudang meliputi harga pokok dari departemen produksi, yakni 28.200 dikali 14,2 sama dengan 116.440. Kemudian biaya yang ditambahkan oleh departemen finishing 8.200 unit dikali 20,1 sama dengan 164.820.
Kemudian kita untuk mencari total harga pokok produk yang jadi yang ditransfer departemen finishing ke gudang, kita bisa menambahkan antara harga pokok dari kedua ini, atau kita juga bisa menggunakan rumus ini, 8.200 dikalikan 34,3. 34,3 ini berasal dari 14,2 ditambah 20,1, maka hasilnya 281.260. Kemudian kita mencari harga pokok pekerjaan produk dalam proses akhir. Harga pokok dari departemen produksi 4.500 dikali 14,2 sama dengan 63.200. Masih ada biaya yang ditambahkan dari departemen finishing, yakni dari tenaga kerja dan biaya overhead. Tinggal dikalikan persentase dan biaya satuan tadi, ketemu 11.755, 15 dan juga 15.790. Maka harga pokok persediaan produk dalam proses akhir totalnya 91.410. Nah, untuk jumlah biaya produksi kumulatif departemen finishing bulan Oktober sama dengan 372.670. Dari perhitungan di atas dapat diketahui jumlah biaya produksi untuk masing-masing departemen pabrik tas PT Pungko Indonesia One, yaitu departemen produksi sebesar 158.660, sedangkan pada departemen finishing sebesar 372.670. Bisa dikatakan bahwa jumlah biaya produksi departemen finishing lebih besar 2 kali lipat atau lebih daripada departemen produksi. Hal ini berarti pabrik mengalokasikan dananya lebih besar ke departemen finishing dalam kegiatan produksi per bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 8, yaitu perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Pada pembahasan ini kita akan mengidentifikasi perbedaan antara perhitungan biaya persediaan dengan biaya absorpsi dan variabel. Perhitungan biaya absorpsi membebankan seluruh biaya produksi ke produk, sedangkan biaya variabel hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk. Biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk biaya produk dengan perhitungan biaya absorpsi, rumusnya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel dan ditambah overhead tetap. Dan untuk biaya tetap dengan perhitungan biaya variabel, di sini rumusnya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead variabel. Kemudian selama setahun terakhir antara bulan Januari hingga Oktober, pabrik tas PT Pungko Indonesia One memiliki data berikut terkait dengan produk yang diproduksinya. Data ini berasal dari tabel 1 dan 2 yang terdapat pada bab 1, dan untuk data baru yang tertera merupakan data yang diasumsikan oleh saya sebagai peneliti sendiri karena keterbatasan dalam mengumpulkan data. Adapun data yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan biaya absorpsi dan variabel adalah sebagai berikut. Nah, setelah itu kita akan menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan jumlah unit dalam persediaan akhir, biaya produk per unit, dan nilai dari persediaan akhir. Di sini kita akan menghitung jumlah unit dalam persediaan akhir terlebih dahulu. Rumusnya jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurangi jumlah unit yang terjual. Tinggal memasukkan data dari tabel ke rumus, maka hasilnya 1075 unit. Kemudian kita mencari biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi. Kita menggunakan data bahan baku langsung, tenaga kerja langsung,
overhead variabel dan overhead tetap. Kita tinggal masukkan saja, kemudian kita jumlahkan, maka ketemu biaya produk per unit sebanyak 170.250. Kemudian kita mencari nilai persediaan akhir, yaitu dengan cara mengalihkan antara jumlah unit dalam persediaan akhir dikali dengan biaya produk per unit absorpsi, yaitu 1075 unit dikalikan 170.250 sama dengan 183.018.750. Itu untuk nilai persediaan akhir dengan perhitungan absorpsi. Kemudian kita akan menghitung biaya persediaan dengan perhitungan biaya variabel. Di sini masih sama, juga menentukan persediaan akhir, biaya produk per unit, dan nilai dari persediaan akhir. Untuk jumlah unit dalam persediaan akhir masih sama, dan hasilnya masih sama. Kemudian yang berbeda di sini adalah biaya per unit dengan perhitungan biaya absorpsi. Maaf, di sini variabel. Di sini kita hanya menggunakan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Di sini kita tidak menggunakan overhead tetap. Kita tinggal menjumlahkan saja ketiga data tersebut, hasilnya 159.250. Maka nilai persediaan akhir, jumlah unit dalam persediaan akhir dikalikan biaya produk per unit variabel. Maka hasilnya 1075 unit dikali 159.250, maka hasil dari nilai persediaan akhir dengan menggunakan perhitungan variabel, maka hasilnya 171.193.750. Nah, perlu diperhatikan bahwa biaya persediaan yang dihitung dengan menggunakan biaya absorpsi adalah biaya produk yang biasa digunakan untuk laporan keuangan bagi kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan dan untuk prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau biasanya dikenal dengan istilah GAAP. Setiap unit terdiri atas semua biaya produksi variabel serta bagian dari overhead pabrik tetap. Dengan memperhatikan perhitungan biaya persediaan dengan perhitungan biaya absorpsi dan variabel, dapat diketahui bahwa perbedaan antara kedua pendekatan tersebut adalah perlakuan terhadap overhead pabrik tetap. Jadi di sini intinya adalah perlakuan terhadap overhead pabrik tetap. Oleh karena itu, biaya produk per unit dengan perhitungan biaya absorpsi selalu lebih besar dibandingkan dengan biaya produk per unit dengan perhitungan biaya variabel. Oleh karena biaya produk per unit adalah dasar bagi beban pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat menghasilkan angka laba operasi yang berbeda. Perbedaannya muncul karena jumlah biaya tetap yang diakui sebagai beban dengan kedua metode tersebut. Mungkin itu saja hubungan dan penerapan teori ketiga bab yang ada di buku dasar-dasar akuntansi manajerial dengan data observasi yang saya lakukan di PT Bungkok Indonesia One Grobogan. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan informasi dan masih banyak keterbatasan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Saya meminta maaf dan saya berterima kasih atas tugas yang telah diberikan oleh Bu Niswa. Cukup sekian, mungkin itu saja presentasi mengenai tugas akhir akuntansi manajerial mengenai analisis biaya operasional PT Bungkok Indonesia One Grobogan. Saya Diki Pratama mengucapkan
Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.